Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan bersedia mendengarkan penjelasan saya. Informasi pertama yang saya sampaikan nanti adalah bahwa mulai besok hari Senin tanggal 22 November akan dilaksanakan penilaian akhir semester atau semesteran atau disingkat PAS. Nah, itu nanti akan menentukan apakah kalian bisa lanjut ke semester 2 ataukah tidak. Nah, khusus untuk materi PKWU yang nanti akan diujikan di penilaian akhir semester, yang pertama adalah perencanaan usaha kerajinan dari limbah bangun datar. Itu berisi tahapan proses menentukan ide, yang nanti akan menjawab kurang lebih bagaimana desain produknya, alat dan bahan apa yang dibutuhkan, cara pembuatannya seperti apa, sampai nanti akhirnya kemasannya bagaimana, penjualannya seperti apa. Yang kedua, materi kedua adalah sistem produksi kerajinan dari limbah bangun datar. Ini berisi kegiatan atau proses yang dilakukan mulai dari awal sampai menjadi sebuah produk akhir, yaitu produk kerajinan dari limbah bangun datar. Perbedaan materi pertama dan kedua adalah, di materi pertama, perencanaan itu hanya merancang apa yang akan dilakukan, apa yang akan dibuat, bagaimana caranya. Tetapi di poin kedua, di materi kedua, di sistem produksi, nanti kita sudah masuk ke dalam proses pembuatannya. Sudah memulai memotong, sudah mulai mengecat, menyambungkan, mengelem, dan lain sebagainya. Nah, materi yang ketiga adalah tentang perhitungan titik impas atau break-even point, atau disingkat dengan BEP, yaitu menghitung berapa jumlah yang akan kita produksi untuk sampai pada posisi untung atau tidak untung, rugi atau tidak rugi. Nanti kita pelajari di poin ketiga yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada kesempatan ini. Materi keempat adalah strategi promosi. Inti dari promosi adalah kita memperkenalkan sebuah produk kepada masyarakat. Persoalan ada poster, baliho, pamflet, iklan, dan sebagainya. Itu adalah media promosi atau media untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang suatu produk. Yang nanti terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan usaha. Itu nanti tidak begitu banyak ada di materi PAS. Yang intinya adalah kita melaporkan kegiatan usaha yang sudah kita laksanakan, apakah sesuai atau tidak dengan rencana awal. Oke. Sesuai yang saya jelaskan tadi, pada kesempatan ini nanti kita akan coba bahas tentang perhitungan titik impas atau break-even point, atau titik di mana kita tidak menderita kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Ketika kita nanti mempelajari tentang BEP atau break-even point, nanti kita akan menganalisis hubungan beberapa variabel. Yang pertama FC atau biaya tetap atau fixed cost, VC biaya variabel atau variable cost, TR penerimaan atau total revenue, P adalah harga per unit atau price per unit. Saya jelaskan satu persatu. FC sesuai namanya adalah biaya tetap. Artinya apa? Adalah biaya yang berapapun jumlah produksi kita, biaya itu akan selalu sama. Contohnya biaya untuk sewa ruko. Misalkan untuk sewa ruko 1 tahun itu 12 juta, maka kita harus membayar sewa selama 1 bulan itu adalah 1 juta. Kita mau menjual roti di situ, seandainya kita usaha roti, mau menjual roti 10, 20, 100, 200, 500, 1000 roti, kita tetap membayar sewa rukonya sebesar 1 juta. Sehingga disebut sebagai fixed cost atau biaya tetap. Karena berapapun jumlah yang kita jual nanti tidak berpengaruh kepada biaya sewa ruko. Yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Kebalikan dari fixed cost, biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi. Contohnya adalah bahan baku. Ketika kita membuat 10 roti, membutuhkan 1 kg tepung, maka ketika harga 1 kg tepung adalah 10.000, kemudian kita di kemudian hari membuat 20 roti, maka kita akan membutuhkan tepung 2 kilo. Dengan tentunya kita mengeluarkan uang 20.000. Seandainya di lain kesempatan kita memproduksinya turun jadi 5 roti, kita membutuhkan bahan tepung setengah kilo, yang tentunya kita mengeluarkan uang sebesar 5.000. Nah,
Biaya yang selalu berubah mengikuti jumlah produksi itu masuk dalam biaya variabel. Yang ketiga, TR atau penerimaan adalah uang yang kita peroleh ketika menjual sesuatu. Maka ketika kita menjual 2 roti, satu rotinya harganya 10.000, maka total penerimaan kita adalah 20.000. Ketika kita menjual 5 roti, satu roti harganya 1.000, maka total revenue atau total penerimaan kita adalah 5.000. Yang terakhir P adalah harga per unit atau price, yaitu harga satu unit produk itu berapa. Saya ulangi lagi bahwa untuk mengetahui apa itu titik impas, poin utamanya adalah posisi atau kondisi perusahaan atau usaha di mana tidak menderita kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Untuk mencari BEP ada dua rumus, yaitu rumus BEP dalam unit dan rumus BEP dalam rupiah. Rumus BEP dalam unit yang pertama yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi price min VC. Kemudian rumus BEP dalam rupiah adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 min variable cost per total revenue. Untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari lewat contoh berikut. Nama produknya adalah ondel-ondel botol. Kita akan membuat ondel-ondel dari bahan botol. Jumlah yang akan kita produksi adalah 100 ondel-ondel. Harga satu ondel-ondel adalah 50.000. Sehingga total revenue pendapatan yang kita peroleh ketika menjual 100 botol adalah 5 juta. Biaya variabel untuk 100 unit ondel-ondel itu harga biaya variabel per unitnya itu 30.000. Sehingga ketika ditotal maka 30.000 dikali 100 ketemunya 3 juta. Biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu 300.000. Dari data tabel di atas, kita disuruh menghitung BEP perusahaan dalam rupiah dan BEP perusahaan dalam unit. Maka penyelesaiannya adalah yang rumus BEP dalam rupiah, BEP sama dengan fixed cost per 1 min VC per TR. Maka penyelesaiannya adalah fixed cost-nya berapa? 300.000 dibagi dengan 1 min VC. VC diambil dari total variabel cost-nya atau biaya variabelnya yaitu 3 juta per TR, total revenue, pendapatan yang kita peroleh ketika menjual 100 unit. Berarti total revenue-nya adalah 5 juta. Maka kemudian diselesaikan di sebelah kanannya 300.000 per 1 min 0,6 sama dengan 300.000 per 0,4 yaitu 750.000. Artinya apa? Ketika kita memproduksi dan menjual kok uang yang kita peroleh di bawah 750.000, maka nanti kita akan rugi. Dan uang yang kita peroleh di atas 750.000 nanti kita akan untung. Yang kedua, BEP dalam unit adalah rumusnya BEP sama dengan fixed cost per price min variable cost. Fixed cost-nya 300.000 sama pernya price-nya itu 50.000. Kemudian dikurangi dengan variabel cost-nya itu 30.000. Jadi untuk mencari BEP dalam unit kita mencari harga dan variabel cost-nya atau biaya variabelnya itu dari per unit, bukan dari total. Maka penyelesaiannya ada di sebelah kanan, 300.000 dibagi 20.000 ketemunya 15 unit. Artinya apa? Ketika kita memproduksi di bawah 15 unit maka nanti kita akan menderita kerugian. Ketika kita memproduksi di atas 15 unit, maka nanti kita akan memperoleh keuntungan. Tetapi kok kita memproduksinya hanya 15 unit, maka nanti kita berada di posisi BEP atau break even point atau titik impas, yaitu kondisi di mana kita tidak memperoleh keuntungan tetapi juga tidak menderita kerugian. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini, semoga bisa dijadikan pemahaman, semoga penilaian akhir semester kalian sukses. Apabila ada yang perlu ditanyakan silakan WA ke nomor WA Pak Faris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.